Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan, dan kita dimampukan melakukan segala pekerjaan kita dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami merasakan betapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau akan selalu menyertai. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tuntunan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang mengatur setiap gerak langkah kami, yang memberkati setiap pekerjaan kami, dan memampukan kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Oleh sebab itulah kami mau belajar dari firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Sabtu 23 Agustus 2025, tertulis dalam kitab Daniel 11 ayat 32. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jalahalak nama jahati dopak perjanjiani, apuan nado marbalik marhite sian hata ela-ela. Alai anggo bangso akka natumadda debatana patudusun nama rohana laos marsihohot. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita mengalami hal yang serupa di tengah-tengah dunia. Susah, senang, sehat, sakit, pergumulan, kesulitan, atau sebaliknya, keberhasilan, kebahagiaan, dan sebagainya. Saudara, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman mengalami itu. Dan Tuhan memberikan hak yang sama kepada mereka. Misalnya, matahari, hujan, dan lain-lainnya. Tuhan tidak membeda-bedakan. Dia hanya memberi matahari kepada orang yang baik. Atau memberi hujan badai kepada orang yang jahat. Tidak ya, semua kita akan mengalami hal yang sama. Demikian juga hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Semua orang mengalami hal yang sama. Semua yang ada di bumi ini akan berlalu. Baik orang yang beriman ataupun tidak beriman, dia pun akan berlalu. Lalu apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman? Apa yang membedakan kita orang percaya dengan mereka yang tidak percaya? Tentu bagaimana kita bertahan dan kuat menghadapi kesulitan. Bagaimana kita dapat memenangkan pertarungan, sekalipun itu sangat berat sekali terjadi dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, emas kemanapun dia akan tetap menjadi emas. Emas itu tidak akan pernah berubah sekalipun ia masuk ke dalam kubangan lumpur. Dia tetap menjadi emas. Demikianlah kiranya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka bagaikan emas yang telah teruji kualitas kemurniannya. Apapun kesulitan, apapun masalah tidak akan mengubah dirinya.
Dia akan tetap pribadi yang bercahaya, menjadi pribadi yang berkilau, yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah kiranya iman kita, saudara. Iman kita harus terus berkilau. Iman kita harus terus bercahaya, sebagaimanapun keadaannya. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, janganlah itu membuat kilauan kita menjadi pudar. Cahaya kita menjadi redup. Tetapi biarlah oleh berbagai-bagai pergumulan atau kesulitan, gelapnya dunia, cahaya kita semakin terlihat terangnya. Saudara-saudara, kitab Daniel ini yang menjadi renungan kita pada hari ini adalah penglihatan Daniel tentang kekuatan, kekuasaan yang silih berganti di tengah-tengah bangsa pada waktu itu. Tetapi semuanya akan berlalu. Kita tahu Daniel dan kawan-kawannya pada waktu itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan menderita karena mereka sedang dalam pembuangan di Babel. Tapi itu tidak membuat mereka surut, tidak membuat mereka pudar, namun tetap bercahaya, tetap berkilau sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang membuat mereka bertahan dan melihat kebesaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas sekali dalam renungan kita pada hari ini. Kerajaan, kekuatan, dan kekuasaan. Sebagaimanapun, seperti apapun bentuk dan kebesarannya, itu akan berlalu. Semua akan tergantikan. Tetapi kekuatan yang dari Tuhan, kasih setia Allah menyertai anak-anaknya, itu tidak akan berlalu. Itu akan membuat orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia dapat bertahan dan bahkan memenangkan pertarungan. Saudara, mungkin kita tidak sedang dalam pembuangan di Babel pada saat ini. Tetapi kita sedang berada dalam banyak pergumulan. Sedang dalam perjuangan untuk keluar dari berbagai-bagai kesulitan. Untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah pudar. Teruslah bersinar. Percayalah kalau Tuhan tidak tinggal diam. Dia tetap ada dan setia melihat dan mendengarkan doa-doa kita. Dan bahkan Tuhan terus bekerja untuk menolong, menyelamatkan kita. Asalkan kita percaya. Iman dan kepercayaan itulah yang membuat kita kuat, yang membuat kita bertahan. Dan itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Masalah sama-sama mengalaminya. Tetapi orang yang beriman dan percaya akan tetap kuat, terus tegar, dan bahkan memenangkan pertarungan. Amin. Karena itu saudara tetap kuat ya, jangan menyerah. Marilah kita meneladani sikap hidup Daniel yang tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Sesulit apapun hidupnya, dia tidak menyerah. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dia tidak takut akan kematian. Dia tidak takut akan ancaman. Oleh sebab itu, mari kita juga tidak takut akan apapun juga yang mengancam iman kita. Biarlah kita kuat, kita tetap teguh. Masalah, pergumulan itu tidak akan bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat kita kalah dan tidak sampai ke tujuan. Tapi biarlah semua itu membuat kita semakin kuat. Membuat kita semakin teguh, kokoh, berjalan, dan terus maju di dalam Tuhan. Tetap semangat ya, dan teruslah menjadi orang-orang baik, orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, dan engkau, kita semua akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap menjadi pribadi yang setia, pribadi yang takut akan Tuhan, dan kami taat tunduk dalam firman-Mu. Mampukan kami Tuhan. Biarlah kami tetap setia di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melihat betapa besar dan kasih-Nya Engkau kepada kami. Betapa banyaknya berkat yang telah Engkau beri dan akan Engkau beri dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang bersinar, dan setiap sinar kami boleh memberi terang kepada banyak orang. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam segala pekerjaan hari ini. Biarlah Engkau menolong kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.